Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai cara penulisan daftar pustaka. Mengapa daftar pustaka perlu ditulis pada karya ilmiah? Karena bisa membantu pembaca mendapatkan informasi sumber bacaan dari peneliti, menghargai karya orang lain, serta menjadi rujukan bagi penulis lainnya. Banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam penulisan daftar pustaka. Terkadang di dalam bab tertulis mengenai penulis yang digunakan sebagai rujukan, tetapi untuk daftar pustaka tidak disertakan, atau sebaliknya. Mahasiswa memerlukan bantuan guna penulisan daftar pustaka sehingga guna penyusunan karya ilmiah mudah. Ada manajer referensi gratis yang dapat membantu menyimpan, mengatur, mencatat, membagikan, dan mengutip referensi serta data penelitian, yakni Mendeley. Bagaimana caranya untuk menyusun daftar pustaka secara cepat? Ikuti langkah-langkah seperti video berikut. Kita masuk pada Google. Selanjutnya, kita ketik pada kolom pencarian yakni Mendeley. Ketika kita ketik Mendeley, di situ banyak pilihan. Kita pilih yang Mendeley Desktop. Kita klik. Kita pilih yang mendeley.com. Download Mendeley Desktop Software. Kita klik. Karena saya menggunakan laptop, jadi saya memilih desktop for Windows. Klik. Proses mengunduh ditunggu sampai selesai. Kita tunggu sampai pengunduhan selesai. Bagaimana tanda jika pengunduhan aplikasi Mendeley sudah selesai? Kita bisa lihat di pojok kiri bawah, warnanya sudah berubah menjadi merah. Selanjutnya, kita buka dengan menekan tombol. Lanjut pilih open. Yes. Nah, welcome to the Mendeley Desktop Setup Wizard. Kita pilih next. Untuk license agreement, kita pilih I agree. Selanjutnya choose install location. Jadi kita bisa menempatkan software aplikasinya. Semisal saya akan menempatkan di download. Lanjut OK. Next. Install. Kita tunggu installing. Setelah proses installnya selesai, kita pilih tombol finish untuk mengakhirinya. Kita tunggu. Nah, untuk tampilan aplikasi Mendeley yang pertama seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk di register untuk pendaftarannya ya. Kita klik register. Kita tunggu. Kemudian kita masukkan email yang biasa kita pakai. Kemudian continue. Given name bisa kita tulis ya. Contohnya Astuti. Family name, saya nggak punya family name, jadi saya tulis nama saya lagi.
kemudian password, dan register. Nah, berarti ini kita sudah bisa menggunakan Mendeley. Kita buka desktopnya lagi, kita klik continue dulu ya, kita masuk ke Mendeley desktopnya lagi. Nah, kita bisa masuk ke Mendeley, kita masukkan lagi email yang untuk daftar tadi. Jangan lupa password untuk daftar. Oke. Ini adalah tampilan untuk aplikasi Mendeley. Oke, di sini untuk citation-nya sudah terhubung dengan Microsoft Word. Untuk mengecek apakah sudah terhubung atau belum, kita cek di Microsoft Word-nya. Ini sudah ya, Mendeley Site O-Matic. Selanjutnya kita pilih close, next, dan close. Bagaimana cara penggunaannya? Contohnya, saya akan mencari jurnal yang membahas tentang kemampuan berpikir kreatif ya. Kita bisa ketik Google Scholar. Setelah terbuka, kita tulis kata kuncinya, kemampuan berpikir kreatif. Nah, di sini banyak sekali jurnal yang bisa kita temukan. Saya ambil contoh yang upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui pengajuan masalah. Saya klik. Kemudian download dokumennya. Download dan kita simpan. Biasa saya akan menamai file untuk jurnal itu sesuai dengan authornya. Ini Tatak Siswono, jadi saya tulis Siswono. Save. Setelah disimpan, kita baca ke abstrak. Di sini saya akan mengutip mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh Siswono. Kita blok, kemudian kita copy. Kita tempel di Word. Perlu diingat, untuk melakukan kutipan, kita harus memparafrasekan. Apa itu parafrase? Parafrase yaitu mengartikan dengan bahasa kita sendiri. Contohnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua aspek kemampuan berpikir kreatif meningkat, terutama fleksibilitas dalam memecahkan masalah. Dapat kita parafrasekan menjadi fleksibilitas belum mengalami peningkatan dalam memecahkan masalah. Nah, ini contoh parafrasenya. Kita sudah memparafrase untuk kutipan yang ada di jurnal. Selanjutnya, kita akan memasukkan jurnal yang telah kita unduh ke dalam aplikasi Mendeley. Caranya, kita buka aplikasi Mendeley, pilih menu Add atau tambahkan, masukkan jurnal yang telah dikutip, open.
Kita tunggu. Selanjutnya kita akan mengecek atau melihat metadatanya. Caranya kita double klik. Di sebelah kanan di sini ada menu-menu yang bisa kita cek dengan jurnal yang kita unduh. Untuk type, tipenya yaitu artikel jurnal. Untuk judulnya, upaya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui pengajuan masalah, sudah sesuai. Untuk penulis seperti sistematika penulisan daftar pustaka pada umumnya. Jadi, nama terakhir menjadi depan, kemudian diikuti tanda koma. Selanjutnya untuk jenis jurnalnya kita akan cek. Di sini tertulis Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains. Ya, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, sudah sesuai. Untuk tahunnya di sini 2005 sesuai. Untuk tahunnya tahun 10. Untuk ISSN-nya sudah sama. Halamannya halaman 1 sampai 9. Untuk abstraknya juga sudah sesuai. Selanjutnya kita akan kembali ke Word. Tadi kita mengutip penelitian Siswono dan kita memparafrasekan menjadi fleksibilitas belum mengalami peningkatan dalam memecahkan masalah. Berarti kita lanjut ke citasinya. Pilih menu references, insert citation. Kita tuliskan penulis jurnalnya, Siswono. Diakhiri dengan oke. Perlu diketahui dalam penulisan karya ilmiah tidak hanya merujuk pada jurnal, ada yang merujuk pada buku. Buku yang saya contohkan di sini yaitu mengenai evaluasi pembelajaran karya Dr. Zainal Arifin MPD. Bagaimana memasukkan citasi buku dengan aplikasi Mendeley? Caranya kita masuk aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Ini kita close dulu ya, close tab. Kita klik segitiga di sebelah add entry manually. Baik, karena kita akan memasukkan buku, berarti untuk type-nya kita ganti dengan book. Kita memasukkan title itu judul. Kita ketik evaluasi pembelajaran. Untuk penulisnya di sini Zainal Arifin sesuai dengan pedoman penulis pada daftar pustaka, berarti kita balik menjadi Arifin Zainal tanpa gelar. Untuk tahun, ya ini tahun terbit, kita bisa cek di kata pengantarnya. Di sini tahun terbitnya tahun 2009. Halamannya kita bisa lihat halaman 1 sampai 312. Selanjutnya city, tempat publishingnya, ya ini di Bandung.
Yang saya pakai ya ini buku edisi ke-8. Adapun editornya ya ini Pipih Latifah. Jadi kita tulisnya Latifah Pipih. Untuk publishernya yaitu penerbit yakni PT Remaja Rusda Karya. Kita tulis manual ya, PT Remaja Rusda Karya. Kemudian kita simpan. Setelah saya membaca buku evaluasi pembelajaran, saya berniat mengutip pada halaman 5, yakni penilaian harus dipandang sebagai salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses hasil belajar. Itu adalah informasi yang ada di dalam buku. Sekarang saya akan memparafrasekannya menjadi keberhasilan proses dan hasil belajar dapat dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh guru. Jangan lupa untuk memasukkan sitasinya. Ini tadi menurut buku karangan siapa? Zainal Arifin, atau bisa kita tulis Arifin seperti ini. Ya, ini sitasinya. Ini dua contoh cara mengutip atau mensitasi. Yang pertama dari jurnal, yang kedua dari buku. Bagaimana untuk penulisan daftar pustakanya? Daftar pustaka. Hanya dengan sekali klik, dengan sekali pencet, daftar pustakanya sudah ada di dalam halaman. Caranya, references, insert bibliografi. Klik, sudah. Kita bisa merapikan untuk penulisannya. Ini contohnya. Jadi terdapat perbedaan penulisan mengenai daftar pustaka. Untuk buku, judulnya dicetak miring. Untuk jurnal tidak ya. Seperti ini contohnya. Sekian tutorial untuk penggunaan aplikasi Mendeley dalam penyusunan daftar pustaka. Semoga video yang saya susun dapat membantu penyusunan daftar pustaka, terutama karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.